Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di kesempatan berbahagia ini, menjalankan sebuah kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah untuk kita semuanya, yaitu bertafaqquh fiddin, belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini insyaallah taala, seperti yang telah disampaikan tadi, judul pengajian kita, ceramah kita adalah 3 tanda kebahagiaan. Jamaah sekalian yang kami muliakan, setiap dari kita tentunya ingin meraih kebahagiaan. Tidak seorang pun dari kalangan manusia kecuali ingin merasakan kebahagiaan. Akan tetapi pada kenyataannya manusia itu berbeda-beda menilai arti sebuah kebahagiaan. Di antara manusia ada yang menyangka dan mengira bahwa kebahagiaan tersebut akan bisa diraih apabila dia memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Jamaah yang kami muliakan, sekiranya kebahagiaan tersebut terletak pada kekuasaan, jabatan, pangkat, maka sungguh Fir'aun orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Sungguh Firaun orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Itu sekiranya kekuasaan, pangkat, dan jabatan merupakan bagian dari kebahagiaan. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Firaun. Ya, beliau sendiri yang mengatakan, Firaun yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, alaysa li mulku Misr wa hadhil anhar tajri min tahti. Bukankah Mesir ini di bawah kekuasaanku, di bawah perintahku, dan sungai-sungai yang ada ini semuanya mengalir di bawah kepemilikanku. Subhanallah.
Itu Firaun sendiri, jamaah sekalian yang kami muliakan, yang mengatakan, ya, alaisa li mulku Misr, bukankah Mesir itu berada dalam kekuasaanku, ya. Akan tetapi pangkat jabatan yang dipegang dan dimiliki oleh Firaun yang tidak disertai dengan ketakwaan berujung kepada petaka, berujung kepada kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Anfal ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aghraqna ala fir'aun wa kullum kanu zalimin. Dan kami tenggelamkan Firaun dan keluarganya, tenggelamkan semua. Demikian pula pengikut-pengikutnya. Wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Dan mereka semua itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang juga menyangka bahwa kebahagiaan akan bisa diraih dengan banyaknya harta. Kalau tadi kekuasaan, pangkat dan jabatan, sebagian manusia menilai kebahagiaan tersebut terletak pada banyaknya harta. Kalau jamaah sekalian, maaf, kalau sekiranya patokan kebahagiaan tersebut terletak pada banyaknya harta, maka sungguh Qarun itulah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Qarun, ya, mungkin di Indonesia diartikan apa? Harta karun. Ya, itu mungkin terambil dari kata Qarun. Ya, subhanallah. Ya. Jadi dengan penuh kesombongan, kecongkakan, Qarun keluar di hadapan kaumnya dan mengatakan bahwa apa yang dia capai dari harta kekayaan tersebut itu semata-mata karena kepandaian ilmu yang dia miliki. Subhanallah, lupa diri, lupa untuk menyadarkan kesemua yang dia miliki itu berasal dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kunci harta Qarun bukan hartanya ya, baru kunci gudangnya itu orang-orang yang kuat aja nggak sanggup untuk memikulnya. Subhanallah, ya. Itu diabadikan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas. Bapak Ibu kalau mau lihat kisahnya Qarun ini silakan buka surat Al-Qasas, ya. Di ayat 76 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Wa atainahu, dan sungguh kami telah berikan Qarun minal kunuz, dari harta-harta kekayaan. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, yang mana kunci-kunci dari gudang-gudang kekayaan tersebut, ya, itu sangat berat untuk dipikul oleh lelaki-laki yang kuat. Itu kuncinya, Pak. Bukan hartanya, kunci gudangnya, ya. Saking banyaknya harta Qarun itu. Jadi mungkin bahasa Indonesianya harta karun itu terambil dari Qarun itu. Ya. Harta itu diabadikan tuh, Pak. Qarun, ya. Pria yang sombong, congkak dengan kekayaan yang dia miliki. Subhanallah. Hendaknya itu menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa pangkat, jabatan, harta tidak akan berguna kalau tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat, jabatan, harta yang dibarengi dengan kecongkakan, kesombongan justru akan mendatangkan petaka untuk pemiliknya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari kisahnya di surat Al-Qasas ayat 81, kata Allah Rabbul Alamin, fa khasafna bihi wa bidarihi, dan kami tenggelamkan, ya, kami balik, ya, kami musnahkan Qarun beserta dengan rumahnya. Kalau Allah sudah kehendaki, demi Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Kun fayakun, jadi maka jadi. Gak ada kekuasaannya kita, selaku manusia yang penuh dengan kelemahan. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tenggelamkan, masukkan ke dalam bumi Qarun beserta dengan rumahnya, harta kekayaannya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, gak ada lagi yang bisa nolong dia. Kekuatan apa yang bisa nolong kita kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengazab dan menghukum kita karena kesombongan kita, karena ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada seorang pun dari mereka itu yang bisa menolong Qarun. La ilaha illallah. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, sekiranya kebahagiaan tersebut juga diraih dengan mengikuti hawa nafsu, makan, minum dengan apa saja yang kita inginkan, maka sungguh orang-orang kafir non muslim itulah orang yang paling berbahagia. Tapi kenyataannya tidak demikian, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Muhammad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka bersenang-senang, mereka makan sebagaimana hewan ternak makan. Wan naru mathwal lahum, kemudian neraka itu akan menjadi tempat tinggalnya mereka. Naudzubillah, ya, berujung petaka tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebahagiaan ketika seorang hamba memperturutkan hawa nafsunya. Enggak ada itu. Itu kebahagiaan yang semu, ya. Setiap seruan hawa nafsunya dia ikuti, ya. Terjatuh dalam dosa, makan makanan yang diharamkan oleh Allah, ya. Dia sangka itu semuanya adalah kebahagiaan, tapi pada kenyataannya tidak. Lantas jamaah sekalian, di mana sih letak kebahagiaan tersebut? Ya, kata para ulama, fas'adatu innama takunu bil amali sholih faqat, bitaqwallah azza wa jalla. Maka kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan yang sesungguhnya jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan ketika seorang hamba melakukan amalan kebaikan. Kebahagiaan yang hakiki adalah tak kala seorang hamba bertakwa kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa kita rasakan di dunia ini kecuali dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu unsurnya dua. Takwa itu unsurnya dua, kata para ulama. Yang pertama, fi'lul awamir, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, tarku
an-nawahi, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari takwa, ya. Jadi kalau ada orang gemar melakukan amalan soleh tapi gemar pula bermaksiat, berarti dia nggak bertakwa tuh. Karena ada jenis manusia demikian, ya. Jaga sholat 5 waktunya, ya, jaga ibadah ininya, tapi lancar juga judinya, ya. Nyambung ayam judi pakai uang, ya, naudzubillah, ya. Minum minuman keras. Maka orang seperti ini cacat, ya, kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba diperhatikan surat An-Nahl ayat 97. Itulah hakikat kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, baik dari kalangan lelaki maupun perempuan, wa huwa mukmin, syaratnya itu dalam keadaan dan kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia landasi amalan perbuatannya tersebut, amalan kebaikannya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan untuk dilihat oleh manusia, tidak. Tapi dia melakukan amalan kebaikan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau sanjung dia, orang tidak sanjung dia, gak ngefek kepada dirinya. Nah, itu orang yang ikhlas tuh. Ciri orang yang ikhlas itu, pertanyakan kepada dirinya kita. Orang yang ikhlas itu keadaannya satu ketika melakukan amalan kebaikan. Tidak besar kepala ketika mendapatkan sanjungan, dan tidak kendor melakukan amalan kebaikan ketika orang-orang tidak memberikan pujian kepadanya. Itu barometer keikhlasan. Kalau mau mengukur keikhlasan pada dirinya kita, diukur itu, jemaah sekalian. Itu salah satu barometernya. Orang yang ikhlas karena Allah, orang yang beriman kepada Allah ketika melakukan amalan kebaikan, satu kondisi, ya, tidak memberikan efek sanjungan manusia, ya, tidak memberikan efek kepadanya karena tidak adanya sanjungan dari manusia, karena dia landasi semua amalan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kemudian Allah sebutkan itu balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan limpahkan, anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada hamba tersebut penghidupan yang layak, kebahagiaan yang hakiki, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan yang lebih bagus dari apa yang telah mereka lakukan selama di dunia, ya. Jadi betul-betul tuh surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa, dengan beragam nikmatnya. Amalannya kita sedikit, jemaah sekalian. Makanya Nabi SAW telah menyebutkan bahwa kita dimasukkan ke dalam surga Allah itu semata-mata karena rahmat, keutamaan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dibandingkan amalan kita dengan surganya Allah, itu jauh sekali, ya. Amalan yang kita lakukan itu cuma sebab yang Allah mudahkan untuk kemudian kita masuk ke dalam surganya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun,
masuklah kalian surga, kata Allah Rabbul Alamin, bima kuntum ta'malun. Kata para ulama tafsir, huruf ba di situ, huruf ba dalam firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu namanya ba as-sababiyah. Itu dalam ilmu bahasa Arab, ba, huruf ba itu banyak fungsinya, diantaranya menunjukkan as-sababiyah, menunjukkan sebab, ya. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan, perbuatan yang kalian lakukan selama di dunia, ya. Subhanallah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyiba, kami akan berikan mereka itu penghidupan yang layak, ya. Kemudian jamaah sekalian, kemudian bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, maka harus kita sifatkan dirinya kita dengan 3 sifat ini. Nah, inilah intinya ini. 3 tanda kebahagiaan tersebut terletak pada 3 sifat ini, ya. Kata para ulama, wa inna min taqwallah an tattasifa bi thalathi sifatin. Dan termasuk dari bagian takwa kepada Allah adalah dengan mensifatkan diri kita, menghiasi diri kita dengan 3 sifat, 3 perangai. Fatakun mimman idza utiya syakar. Ini yang pertama. Ingin menjadi orang-orang yang bahagia, ini yang pertama. Mari menghiaskan dirinya kita dengan akhlak perilaku yang pertama ini. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi, kalau dianugerahkan sebuah kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Dia bersyukur. Itu orang yang bahagia itu, ya. Jadi bahagia itu enggak jauh dari kita, jemaah sekalian. Bahagia itu, untuk menjadi orang yang bahagia enggak sulit. Caranya gimana? Kalau Allah berikan nikmat kepada kita, syukuri, ya. Syukuri, ya. Baik itu nikmat yang datangnya langsung dari Allah ataukah melalui perantaran manusia. Ini 2 harus kita syukuri, ya. Nikmat dari Allah langsung ataukah melalui perantaraan orang lain yang Allah berikan melalui orang lain untuk kita. Makanya dalam Islam itu juga ada yang dikenal dengan apa? Mengenal jasa kebaikan orang lain, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak terkategorikan seorang hamba itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih atas kebaikan manusia. Jangan menjadi orang-orang yang mudah melupakan kebaikan orang lain, auzubillah, ya. Diingat-ingat, ya, kebaikan orang lain yang mereka lakukan kepada kita. Itu ada tuntunannya dalam Islam, ya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak teranggap bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih atas kebaikan manusia, apapun bentuknya, ya. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain yang telah berikan kepada kita, maka paling minimal jangan lupa untuk mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, ya, kalau mentok-mentoknya kita gak bisa membalas mereka berikan kita materi, hadiah, kebaikan dalam bentuk materi, kita gak sanggup untuk membalasnya dengan materi atau barang, maka paling tidak ucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk kamu. Subhanallah. Begitu indahnya Islam itu, ya. Jadi 2 ini jemaah sekalian, ya. Ingin bahagia, kalau Allah berikan nikmat kepada kita, jangan lupa bersyukur, ya. Jangan lupa bersyukur.
Kebanyakan dari kita terkadang ya ketika mendapatkan nikmat lupa diri. Dikiranya nikmat tersebut dia dapat karena kecerdasannya, dia dapat karena usahanya yang begitu gigih. Dia lupa untuk menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua kenikmatan yang kita rasakan itu semuanya sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah ingatkan kita itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali semuanya bersumber dari Allah. Coba, nikmat apa yang gak berasal dari Allah? Ya, ingatkan kita oleh Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi ingin menjadi orang-orang yang berbahagia itu gak ribet. Dapat nikmat sekecil apapun syukuri. Ya, syukuri. Ya, biasakan lisannya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan teringat lagi bagi kita semuanya, mengingatkan semua kita, jangan cuma menilai nikmat itu hanya dalam kemasan materi. Jangan cuma menilai nikmat itu dalam kemasan materi. Di sana terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk non materi. Kesehatan, rasa aman. Coba kalau negara kita kacau balau, ya, gak bisa kita beribadah dengan tenang. Jadi selalu jemaah sekalian mengingatkan diri pribadi dan kepada jemaah sekalian yang kami muliakan, sering-sering dan selalu kita basahi lisannya kita ini untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, dapat nikmat sekecil apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka sempurnalah segala macam kebaikan. Ya. Kemudian jangan lupa untuk memanfaatkan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Jangan lupa untuk mempergunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, musibah yang menimpa kita, yang kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, itu lebih bagus dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi semakin melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita, kemudian kita sadar, kita berbenah diri, kita kembali kepada Allah, introspeksi diri, memperbaiki ibadahnya kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibah tersebut demi Allah lebih bagus dibandingkan rentetan nikmat-nikmat Allah yang Allah bukakan untuk kita, yang Allah lapangkan kepada kita. Akan tetapi semakin melalaikan kita kepada Allah, semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dahulunya kehidupannya, ekonominya menengah, rajin ke masjid, sholat duhanya Masya Allah, sholat lainnya Masya Allah, puasa Senin Kamisnya luar biasa, sedekahnya Masya Allah lancar. Giliran dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah, semakin banyak labanya, jabatannya semakin melejit di kantornya, ya, akhirnya apa? Semakin lalai, gak nongol lagi di masjid, ya, sholatnya sudah membeni alal masbuk, selalunya jadi masbuk, ya, itu gak bagus, ya. Kemudian qiyamul lailnya udah tertinggal. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti orang itu. Tadinya dia rajin qiyamul lail, salat tahajud, sekarang dia tinggalkan salat tahajud tersebut. Nauzubillah. Ya.
Yang tadinya sedekahnya Masya Allah, ini semakin kaya semakin pelit, ya. Semakin kaya semakin berat untuk dia salurkan dan infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara-saudaranya yang miskin. Jadi sekali lagi jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari tampil menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Lihat nikmat itu pada dirinya kita. Jangan sibuk untuk membandingkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini yang terkadang menjadikan seseorang itu kurang bersyukur, ya. Lalai dia untuk melihat, memandang nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada dia. Sibuk cuma memperhatikan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada temannya. Akhirnya apa? Yang muncul apa? Rasa kurang bersyukur. Yang muncul apa? Menyepelekan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Itu tuh penyakit. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalau urusan dunia lihat ke bawah, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan kamu nengoknya ke atas terus, maka ya kamu tidak akan pernah bersyukur. Tengok ke bawah, kata Nabi, dengannya alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalau kamu sering nengok ke bawah, maka kamu tidak akan pernah menganggap kecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Bersyukur, ya. Sekali lagi bersyukur. Ingin menjadi orang yang bahagia, syukuri, ya. Jangan banding-bandingkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan orang lain, ya. Tetangganya renovasi rumah, dia yang menggigil, demam. Tetangganya ganti mobil, dia yang stroke, ya. Gak boleh. Kalau tetangga kita renovasi rumah, harusnya senang juga kita. Senang. Karena watak seorang muslim itu harus senang dengan kebahagiaan saudaranya yang lain. Gak boleh hasad, ya. Oh, dari mana lagi tuh duitnya? Ya, kayaknya jadi korupsi, ya, kayaknya jadi pria tuyul, macam-macam lah. Gak boleh. Bersihkan hatinya kita, tetangganya kita, temannya kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus juga apa? Berbahagia. Itu muslim yang bagus, muslim yang hatinya bersih. Tetangganya dapat kebahagiaan, dia turut berbahagia karena melihat saudaranya berbahagia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kebahagiaan tersebut ada padanya. Ya, jadi buang tuh semua jemaah sekalian sifat-sifat akhlak-akhlak yang tercelah, tidak akan menjadikan kita bahagia, tidak akan menjadikan takdir Allah itu berubah, nggak ada. Ya, hasadnya kita itu tidak akan merubah takdir Allah. Ya, orang mau hasad gimana pun, kalau Allah sudah takdirkan tidak bakalan berubah. Ya, walaupun seluruh dunia hasad sama dia, kalau Allah sudah tetapkan nikmat tersebut untuknya, maka tidak seorang pun dari manusia yang akan bisa menghalangi kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum? Sudah? Oh ya. Mungkin sampai sini dulu jemaah sekalian. Insyaallah setelah sholat Isya kita sambung karena masih ada 2 poin dari tanda kebahagiaan tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita lanjut sedikit dari paparan materi yang telah kita sebutkan di awal, dari tanda-tanda kebahagiaan. Tadi kita telah sebutkan secara singkat bahwasanya salah satu dari tanda kebahagiaan itu adalah apa? Idza utiya syakara. Kalau Allah anugerahkan nikmat kepada kita, maka syukuri, bahagia kita. Ya, kapan kita tampil sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kebahagiaan akan kita raih. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ya, wa idza btuliya sabara. Itu tanda kebahagiaan tuh. Kalau diuji, kalau diberikan musibah, ujian, sabar, dia bersabar. Nah, itu bahagia tuh. Ya. Jadi terkadang jamaah sekalian yang kami muliakan, nikmat Allah kadang dikemas dalam bentuk yang tidak mengenakan kita, tapi pada hakikatnya itu kebaikan buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kalian tidak senangi, tapi itu baik buat kalian. Ya. Jadi seorang muslim dan muslimah ketika diberikan ujian apapun bentuknya, baik ujian tersebut menimpa dirinya, ya, ataukah keluarganya, ataukah hartanya, maka mari kita lalui ke semua itu dengan bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap dan sifat ini, jamaah sekalian yang kami muliakan, maka sungguh kebahagiaan akan kita rasakan di hatinya kita. Mari kita ubah kebiasaan buruknya kita. Setiap dapat musibah, yang keluar dari mulut kita hanyalah keluh kesah. Ya. Ketika ada ujian, seakan-akan kitalah yang paling berat ujiannya. Ya. Maka sekali lagi hadirkan ini. Mari bersabar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan dan memberikan ujian kepada kita apapun bentuknya. Sabar, ya. Makanya mungkin pernah juga kita paparkan bahwa manusia itu ketika mendapatkan ujian bertingkat-tingkat, ya, levelnya beda-beda. Ada 4 tingkatan yang disebutkan para ulama dari tipe manusia dalam menghadapi ujian, musibah dan cobaan. Yang pertama, as-sakhitu, orang yang apabila ditimpakan musibah keluh kesah, ya, keluh kesah dengan ucapannya yang seakan-akan tidak menerima takdir dan ketetapan Allah. Bisa juga dia wujudkan dengan perbuatannya, seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Mereka kalau kena musibah, terkhusus kematian keluarga mereka tempeleng wajahnya, ya, robek bajunya, naudzubillah. Ya. Maka ini haram hukumnya dalam Islam. Orang-orang yang apabila mendapatkan ujian, cobaan, dia berkeluh kesah. Ya. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan keluar dari ucapan sebagian manusia ucapan-ucapan kufur, naudzubillah. Ucapan-ucapan yang seakan-akan menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai katakan Allah gak adil, ya. Na'udzubillah. Ini gak boleh, ya. Ucapan-ucapan seperti ini, na'udzubillah, sampai mensifatkan ketidakadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
Rabb kamu itu gak pernah menzalimi para hamba. Allah itu selalu adil dalam setiap ketetapan hukum dan takdirnya. Ya. Sebelum menyalahkan orang lain, maka mari bercermin kepada dirinya kita. Bisa jadi ujian, cobaan, musibah itu adalah pula perbuatan kita sendiri, dari kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, dari kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari menjadi pribadi-pribadi yang sebelum menyalahkan orang lain bercermin kepada diri sendiri, ya, bahwa terkadang musibah itu Allah berikan sebagai bentuk cara Allah untuk menegur kita. Alhamdulillah kalau kita sadar. Yang bahaya jemaah sekalian kalau sudah ditegur oleh Allah, kalau dengan perbuatan kemaksiatan yang kelalaiannya diberikan musibah ujian malah nggak sadar-sadar, itu yang bahaya. Hanya Allah cinta kita, ya. Terkadang kemasan ujian cobaan tersebut apapun bentuknya, Allah berikan itu untuk kita mau kembali nyadari dirinya kita sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang gak berdaya, gak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang pertama tuh, level manusia yang pertama, as-sakhitu, berkeluh kesah, ya, kalau mendapatkan ujian dari Allah. Yang kedua as-sabir, sabar, ya. Ini tingkatan yang kedua ini. Dan sabar hukumnya dalam Islam itu wajib, ya. Bersabar di atas musibah itu hukumnya dalam Islam wajib, ya. Gimana tuh orang yang sabar? Orang yang sabar itu dia itu merasa berat, ya. Sebagai manusia biasa dia rasakan ujian itu berat buat dia, cuma dia mampu mengekang, ya, seruan-seruan hawa nafsunya. Dia berusaha lawan untuk tidak mengucapkan ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu sabar tuh. Berat hatinya, berat. Ya, sebagai manusia biasa namanya ujian berat buat dia. Tapi dia mampu kekang untuk tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Yang ketiga, ar-radhi, orang yang ridha, rela, lapang ketika musibah tersebut datang. Ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan as-sabir. Kalau ar-radhi, kata para ulama, itu tidak ada cobaan sama aja, ya. Hatinya tetap tenang di atas keimanan kepada Allah, ya. Kalau tadi as-sabir apa? Ada rasa beratnya. Tapi ar-radhi ini plong, ya. Ada cobaan tersebut biasa buat dia. Bukan berarti hatinya sudah mati, enggak. Tapi apa kata para ulama? Kesempurnaan keimanan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Jadi ujian buat dia luar biasa. Dia jalanin semua dengan penuh ketenangan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang paling hebat levelnya, asyakir, orang yang bersyukur. Dapat musibah malah bersyukur. Ini tidak didapatkan kecuali orang-orang mukmin dan mukminah yang selalu mengambil sisi positif dari setiap ujian musibah yang menimpahnya. Orang-orang asyakir yang berada di level 4 inilah orang-orang yang menjalani ujian cobaan musibah di atas ilmu agama, ya. Karena mereka ini yang berada di level 4 ini sadar, yakin, berilmu bahwa kapan ujian cobaan musibah dia lalui dengan sabar mengharap pahala di sisi Allah, maka sungguh itu akan menjadi penghapus dosa dia, yang dengan sebab itulah dia bersyukur kepada Allah.
Jadi musibah ujian yang datangnya dari Allah itu terkadang menjadi sebab penggugur dosanya kita. Ya, makanya Nabi sebutkan apa? La yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun. Akan senantiasa menerpa seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah ujian, cobaan, musibah yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya, sampai dia kelak bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa lagi. Kenapa? Sudah dibersihkan oleh Allah di dunia dengan ujian, cobaan tersebut, dan dia berhasil untuk menjalaninya. Dia bersyukur, malah bersyukur dia. Ini kan hebat. Dapat musibah malah bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu, dia ilmui bahwa ujian tersebut dia jadikan sebagai penggugur dosa dia. Ya. Jadi enak sekali. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Cuman ini jemaah sekalian enak kita ucapkan. Ya, tapi dalam penerapannya, aplikasinya luar biasa. Makanya disitulah peranan ilmu agama. Ya, semakin seseorang membekali diri dengan ilmu agama, insya Allah Taala itu sedikit banyak akan membantu dia untuk melalui beragam cobaan yang datang, yang menimpa dirinya. Banyak tuh, ya, orang-orang yang terkadang konsultasi, curhat, ya dulunya cuma belajar teori, ketika diperhadapkan dengan keadaan itu, wah Ustaz luar biasa ya cobaan ini, ya gak nyangka katanya. Ya, makanya apa? Al ilmu qoblal qawli wal amal. Pentingnya itu belajar, bekali dirinya kita dengan ilmu agama sebelum kita jalanin semua itu. Ya, dulu mungkin cuma dengar-dengar aja, oh iya iya, oh, iya mudah bersabar. Tapi giliran ya ditimpakan ujian terus hilang semua itu. Ya, yang dengarkan di ceramah-ceramah hilang semua ya. Gak penting tuh. Ya, untuk terus membekali diri dengan ilmu agama seraya berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani segala ujian cobaan yang diujikan kepada kita. Ya, jadi jemaah sekalian enak hidup bahagia, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah ujian bersabar, sabarkan dirinya kita. Ya, harap semua dari musibah ujian tersebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita singkat. Yang ketiga, yang ketiga dari unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan, wa idza adznaba istaghfara. Kalau berbuat dosa segera bertobat kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Ya. Kita itu bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Yang muslimahnya juga bukan bidadari. Kita itu manusia yang memang sejak awal penciptaannya sudah ditakdirkan bakalan terjatuh berbuat dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh dalam dosa, kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Kemudian Nabi lanjutkan, dan sebaik-baik mereka yang terjatuh dalam pelanggaran dosa, kemaksiatan, kelalaian tersebut adalah mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri penghuni surga itu bukan orang-orang yang gak pernah berbuat dosa. Pernah mereka berbuat dosa. Cuman yang membedakan, kalau orang mukmin itu calon penghuni surga, ketika dia berdosa, terjatuh dalam maksiat, langsung dia berhenti. Kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukan malah tenggelam melanjutkan dosa kemaksiatannya, bukan. Ya, mereka sadar. Ya. Ketika terjatuh dalam kemaksiatan apapun bentuknya, langsung berhenti mereka. Ya.
Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta tuh hamba-hamba yang mengakui kesalahannya. Allah cinta tuh hamba-hamba yang ingin kembali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di antara tanda kebahagiaan tersebut, wa idza aznaba istaghfara, kalau dia terjatuh dalam dosa. Dan kata para ulama, adz-dzunub madaruha ala syai'ain, dosa itu muaranya dua. Adz-dzunub madaruha ala syai'aini, dosa-dosa itu muaranya dua. Imma tarku wajibin au fi'lu muharramin. Ya. Yang pertama, dia meninggalkan kewajiban, itu dosa tuh. Ya, meninggalkan kewajiban, tinggalkan sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan dan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah, itu dosa. Ya. Tarku wajibin au fi'lu muharramin, ataukah mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah, itu sumbernya dosa itu. Ya. Porosnya dosa itu dua. Satunya apa? Meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Yang kedua apa? Fi'lu muharramin, mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sudah tahu zina itu haram, dikerjakan. Judi itu haram, dikerjakan. Menghardik orang tua itu haram, malah dilakukan. Ya, riba haram tapi tetap dilakukan. Itulah muaranya dosa itu. Tarku wajibin au fi'lu muharramin. Ya, makanya jamaah sekalian, hati-hati ya dari dosa itu. Orang-orang yang membiasakan dirinya terjatuh dalam dosa, yang lama kelamaan terus akan menjadikan dosa itu sebagai kebiasaannya. Ya. Dari dosa kecil dianggap remeh, akhirnya semakin menjerumuskan dia untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya. Makanya para ulama juga menyebutkan salah satu tips untuk meninggalkan dosa walaupun dosa kecil itu, kata mereka, la tandur ila sigorid dzunub walakin tur liman asaita. Jangan kamu lihat, jangan kamu pandang kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Itu ucapan yang indah yang dinukilkan dari sebagian ulama. Ya, la tandur ila sigarid dzunub. Jangan kamu lihat dari kecilnya dosa yang kamu lakukan. Gak apa-apa, cuman dosa kecil kok. Jangan. Ya. Walakin dur liman asaita. Tapi lihat kepada siapa kamu berbuat maksiat. Kepada siapa? Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan beragam nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Gitukah caranya kita membalas kebaikan Allah? Gitukah caranya kita kemudian tampil menjadi hamba-hamba Allah di muka bumi ini? Dengan bermaksiat kepadanya, dengan meremehkan dosa-dosa tersebut. Naudzubillah. Maka untuk meraih kebahagiaan tersebut, mari cepat-cepat, jangan tunda-tunda dosa, tunda-tunda istighfarnya kita, jangan tunda-tunda tobatnya kita. Gak tahu kita umur itu sampai kapan. Ya, maka bertobat, beristighfar kepada Allah sambil menunggu datangnya ajal. Ya, maka sekali lagi, orang-orang yang berbahagia adalah mereka-mereka yang apabila terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, mereka bersegera untuk kembali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, manusia yang begitu mulianya, mengatakan, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah.
Wahai sekalian manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena aku sendiri beristighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya mi'atu marrah, 100 kali. Itu Nabi yang sudah mendapat jaminan surga. Apalagi kita yang mungkin baru bagus dan benar ibadahnya kita berapa tahun belakangan ini. Lah dulu itu kemana kita? Ya. Kemudian kita mau melupakan dosa dan kemaksiatan tersebut. Ya. Kemudian kita lalai untuk membasahi lisannya kita dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ingat maksiat yang dahulu kita lakukan, kita ingat untuk memicu kita dan mendorong kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Bukan untuk berputus asa, bukan, tapi kita ingat semua itu untuk memacu kita memperbanyak istighfarnya kita kepada Allah, mohon ampunnya kita kepada Allah, taubatnya kita kepada Allah, dan lebih mendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan kebaikan. Kita sampai sini jemaah sekalian, dari 3 tanda kebahagiaan tersebut yang disebutkan oleh para ulama. Beliau mengatakan fa inna hadhihi tsalatsa hiya unwanus sa'd. Karena 3 poin itulah, idza u'tiya syakara, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, kalau dia diberikan ujian apapun bentuknya dia bersabar, wa idza aznaba istaghfar, kalau dia berbuat dosa segera bertobat beristighfar kepada Allah. Kata para ulama, hiya unwanus sa'adah, itu adalah 3 tanda kebahagiaan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk diri kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab terkait pembahasan yang kita angkat di malam hari ini, ataukah di luar tema, dipersilahkan. Barakallahu. Iya. Yang kami mau tanyakan tentang bahwa iman menjadi 2 yang terus, dan kalau kita lihat ketika yang terus ketika punturnya kita Puntur. di bawah, ya. Ketika iman kita lagi di bawah, kadang-kadang kita terjerumus, dan seringkali kalau kita lihat teman-teman kita atau kita terjerumus, kadang-kadang ada yang dipalingkan sama Allah, jauh dari kajian nasihat dari Ustaz terkait tips-tips ketika iman kita sedang turun, bentengnya atau tipsnya supaya kita bisa naik lagi, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus ya. Katanya iman itu kan naik turun, itu betul, itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, al-iman yazidu wa yanqus. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya annal iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya. Iman itu enggak gini terus, itu enggak. Kadang naik, kadang turun. Itu kita rasakan, betul enggak? Ya. Kita rasakan semuanya itu. Ada masa-masa imannya kita lagi naik. Ada kita rasakan di waktu-waktu dan hari-hari yang kita lalui di dunia ini, semangatnya kita beribadah itu naik, betul enggak? Jamaah sekalian. Itu mungkin kita rasakan semuanya. Ya, itu pembenaran dari apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah, naik, menguat dengan ketaatan. Ya, kata-kata para ulama, amal kebaikan itu ya akan mengajak kita untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Orang yang rajin baca Quran itu akan menjadikan dia rajin sholat, ya, karena amal ibadah itu menarik untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman itu bisa berkurang
menurun, melemah dengan kemaksiatan. Ya. Coba kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, loyo nggak kita beribadah? Loyo, ya. Loyo itu efek dari dosa dan kemaksiatan, membuat iman itu semakin melemah. Ya. Jadi tentang perkara ini juga sudah diberikan keterangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu memiliki masa-masa puncaknya, ya, semangatnya ada tuh, ya. Rajin bangun tengah malam, masya Allah. Rajin baca Al-Quran, ada itu masa-masanya itu. Meningkat, ya. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu ada masa memuncaknya dia untuk melakukannya, ya. Dan kata Nabi, dari setiap amalan yang puncak tersebut ada masa-masa futurnya. Ada tuh, ya. Kendor, loyo, ya. Kadang karena kesibukan, yang lebih bahaya kalau kendornya itu karena maksiat, itu yang lebih bahaya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita selaku umatnya, tips untuk menghadapi masa futur tersebut. Kata beliau, barang siapa, ya, yang masa futurnya tersebut dialihkan kepada sunnahku, kepada petunjukku, maka sungguh dia akan selamat. Dan barang siapa yang mengalihkannya kepada yang lain, faqad halak, maka sungguh dia akan celaka. Artinya apa? Kalau sekiranya kita dahulunya rajin sholat qiyamul lail, ya, kemudian kendor, maka alihkan ke ibadah yang lainnya. Itu maknanya itu, ya. Kendor, sulit lagi bangun tengah malam, udah genjot di sholat duhanya kita, ya. Artinya apa? Walaupun futur kita di sisi yang lain dari ibadah tersebut, tapi kita alihkan ke ibadah yang lainnya, ya. Kendor misalkan untuk membaca Al-Quran yang dahulunya masya Allah targetnya 1 juz 1 hari dia baca, ya, ternyata makin melemah dia. Selembar aja udah berat sekali. Udah alihkan dengan apa? Banyak bersedekah, 1.000, 5.000, 10.000, ya. Alihkan dengan apa lagi? Puasa sunnah. Pokoknya intinya alihkan dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kapan diperturutkan, ya, masa futurnya kita, masa loyohnya kita, lemahnya kita, ya, dari beribadah kepada selain dari beribadah kepada Allah, itu makin terjerumus kita, ya, makin terjerumus. Jadi demikian. Tips yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama menghadapi masa-masa futur tersebut dengan cara apa? Melawan hawa nafsunya kita untuk tetap terus mempelajari agama Allah. Paksakan. Syaitan itu enggak pingin kita itu semuanya mendalami agama Allah, ya. Dia berupaya terus untuk menghalangi kita apa? Mempelajari agama Allah. Karena semakin kita jauh dari ilmu agama Allah, semakin mudah bagi syaitan tersebut untuk menjerumuskan kita. Semakin membuat kita loyo untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tipsnya tuh, paksakan, ya. Masa-masa loyohnya kita, futurnya kita, maka jangan semakin jauh dari majelis ilmu. Paksakan, ya. Mau ngantuk kayak mau nggak paham, yang penting datang, ya. Paling tidak adalah yang nyangkut di telinganya kita, ya, daripada semakin jauh. Sudah tahu dirinya futur malah ke Bali, ya, katanya refreshing, ya, refreshing itu dengan ilmu agama, ya. Kemudian yang ketiga tipsnya, dengan mendekat kepada orang-orang yang soleh, yang baik. Jangan jauh itu,
Makanya termasuk nikmat dari Allah ketika Allah limpahkan dan anugerahkan teman-teman, sahabat-sahabat yang baik buat kita. Itu nikmat. Itu nikmat. Teman yang mau mengambil, memegang tangannya kita ketika kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Teman yang berani untuk menegur kita ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan. Itu teman yang baik. Itu nikmat. Makanya Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan, kalau kamu diberikan teman yang baik, pegang erat-erat, jangan dilepas. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena cari teman yang baik itu sulit. Kalau teman yang jahat banyak. Ya. Kita berbuat maksiat, gak mau dia tegur kita. Kenapa? Karena dia juga terjatuh dalam kemaksiatan. Coba kita bergaul dengan teman yang baik. Ya, paling minimal ketika kita berada di lingkungan mereka, paling minimal kita itu tercegah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi itu diantara tips-tipsnya. Diantaranya pula apa? Doa kepada Allah. Ya, doa. Angkat tangannya kita. Terlebih khusus di waktu-waktu yang mustajab, diantara azan dan iqamat, ketika safar, tengah malam, doa, ketika berpuasa, itu waktu yang mustajab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan hatiku ini di atas agamamu, di atas ketakwaan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah 3 bulan tidak dapat pekerjaan. Allahul musta'an. Semoga Allah berikan jalan keluar. Uang tabungan sudah habis buat biaya hidup, makan, kontrakan, biaya anak sekolah. Dengan terpaksa menggadaikan emas ke pegadaian buat biaya hidup sampai dapat pekerjaan kembali. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, jadi Bapak sekalian, Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, itu dalam Al-Quran telah disebutkan, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pegang dulu tuh tuntunan dalam Al-Quran. Jadi sebelumnya juga kami mendoakan semoga sang penanya diberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, kalau belum dikhawatirkan dirinya binasa, jadi kondisi darurat dalam Islam itu tidak diukur dengan dirinya kita, bukan dengan perasaannya kita, bukan. Ya. Tapi keadaan darurat dalam kacamata Islam itu, ya, dikembalikan kepada apa? Kepada tinjauan syariat. Jangan dikit-dikit, Ustaz ini kan darurat. Ya. Tapi sekali lagi timbangannya itu dikembalikan dalam kacamata syariat. Kapan kondisi darurat itu? Apabila dia tidak melakukannya, maka dia terjatuh dalam kebinasaan, meninggal. Ya. Itu namanya darurat. Ya. Contoh, ada anak kecil umur 5 tahun, ancam kita pakai barang, dia pegang barang, ya. Diperintahkan kita, ya, kamu harus makan tuh babi, anjing ataukah minuman keras di situ. Kalau tidak sih bakalan penggal kepala kamu. Anak kecil umur 5 tahun. Apakah ini dikatakan darurat? Darurat enggak? Darurat enggak? Ya enggak. Kenapa? Oh, kita masih bisa melawan. Oh, kita besar. Ya.
Darurat itu apabila memang bisa dipastikan apabila kita tidak melakukannya maka kita binasa. Ya. Jadi sekali lagi pandangannya dikembalikan kepada tinjauan syariat, bukan dengan kita. Jadi betul-betul kebinasaan itu di depan mata memang. Jadi coba dipraktekkan dalam bentuk ini. Coba ditanyakan kepada dirinya kita. Apabila kita enggak menggadaikan emasnya kita, karena kebanyakan sistem pegadaian itu hukumnya terjatuh dalam riba, ya, gak diperbolehkan. Kenapa? Karena antara pinjaman dan pengembalian itu gak seimbang. Pinjam 3 juta harus kembali 5 juta, itulah riba. Ya, bahkan terkadang ketika masa tempohnya tidak bisa dilunasi, maka pihak pegadaian akan menjual barang tersebut. Ya, walaupun tanpa izin ataukah ridho dari pemilik barang. Itu juga haram hukumnya dalam Islam. Gak boleh kita menjual barang yang bukan miliknya gitu. Ya. Jadi hukum asalnya ya, sang penanya ini ataukah yang mengalami kejadian seperti ini, cari dulu pinjaman. Ya, kerja, doa, jangan lupa doa. Ya. Jangan pernah khawatir. Rezeki itu sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya harus diingat bahwa salah satu sumber rezeki itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Coba kita introspeksi dirinya kita dan terus benahi untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu datangnya dari siapa? Allah. Dekati Allah. Dekati Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dekati Allah. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, angkat tangannya kita. Yakin Allah tidak akan sia-siakan kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali semuanya sudah berada dalam jaminan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu, ya, lakukan itu dulu. Terus membenahi dirinya kita, banyak berdoa, usaha cari ya pekerjaan yang halal. Kalau nggak dapat, cari pinjaman. Karena minjam itu hukumnya boleh dalam Islam selama kita niat untuk betul-betul mengembalikan utang tersebut. Ya, bukan orang-orang yang cari pinjaman kemudian lupa diri untuk membayar dan melunasi utangnya. Cari dulu, cari pinjaman kepada temannya kita, keluarganya kita. Katakan dengan jujur ya bahwa kondisi saya lagi begini, qadarullah, sudah 3 bulan cari kerjaan gak dapat. Ya, kalau perlu berikan jaminan ya emas tersebut. Ya, kalau punya emas, berikan jaminan emas tersebut. Ya, kalau dia terima, alhamdulillah. Ya, kalau enggak, sudah cari kemana-mana, jual emasnya. Ya, jual emasnya. Ya, jual. Ya, untuk membiayai kehidupannya kita. Jual emasnya, jangan digadaikan. Ya, jual emasnya. Jual. Ya, jual emas. Ya, insyaallah kalau nanti keadaan sudah makin membaik bisa beli lagi. Karena kalau kita gadaikan emasnya kita, berarti kita sudah terjatuh dalam perbuatan riba. Ya. Gak ada keberkahan dalam riba itu. Ya, karena Allah sudah sebutkan ya wa harrama riba. Ya, sudah banyak pelajaran dari teman-teman para pengusaha itu ngomong sendiri mereka. Ya, awalnya luar biasa. Ketika usaha mereka sudah melejit, itu pihak bank luar biasa, tawarin bantuan lah inilah. Setelah itu malah anjlok, hancur semua usahanya. Ya, malah tercekik. Ya, itulah jahatnya itu riba.
Ya. Jadi sekali lagi sedapat mungkin bagi setiap muslim dan muslimah untuk meninggalkan perkara yang satu ini, kecuali tidak ada jalan yang lainnya lagi. Ya, tidak ada jalan yang lain. Fattaqullaha wassatam. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi apa? Jual emasnya, doa kepada Allah. Emang masih ada ini, alhamdulillah. Masih ada emas yang bisa kita jual. Ngomong sama istri, insya Allah Allah gantikan nanti, ya, daripada kita terjatuh dalam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara supaya ikhlas akan semua masalah yang terjadi menimpa? Tadi sepertinya sudah disebutkan. Gimana sih caranya kita ikhlas? Gimana sih caranya kita bersabar terhadap semua musibah yang menimpa kita? Salah satu tipsnya itu dengan menghadirkan dan mengingat akan besarnya pahala yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bersabar. Itu caranya, untuk menghadirkan keikhlasan, menerima semua bencana, ujian, musibah. Hadirkan dan ingat besarnya pahala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bersabar, ikhlas menjalani semua ujian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ya. Dan tidaklah kesemua itu kami berikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar, dan tidaklah pemberian itu kecuali pemberian yang besar. Di dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, wa ma uqiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada anugerah pemberian Allah yang lebih bagus, yang lebih besar dibandingkan pemberian dan anugerah kesabaran yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika melalui sebuah ujian. Sabar, tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu tips yang kedua. Ketika ada ujian dan musibah, sepahit apapun itu, maka jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, jangan lagi menjadikan ujian itu makin membuat kita terperosok dalam dosa dan kemaksiatan. Tetap hadirkan husnudzonnya kita kepada Allah, baik sangkahnya kita kepada Allah. Yakin bahwa dalam setiap keputusan dan takdir Allah, di situ ada hikmah dan keadilannya. Terkadang hikmah tersebut Allah tampakkan kepada kita, terkadang Allah sembunyikan. Yang jelas, mari terus pupuk ya husnudzonnya kita kepada Allah, baik sangkahnya kita kepada Allah dalam setiap kondisi keadaan yang menimpa kita. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.